Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kembali kita akan membahas beberapa soal seputar SBMPTN, SIMAK, dan soal PTN. Menaklukkan fisika, SBMPTN, SIMAK, dan soal PTN bagian yang ke-10. Oke, friends, kita langsung saja menyelesaikan beberapa soal SBMPTN, SIMAK, dan soal PTN. Kita lihat soal yang pertama. Sebuah lemari besi memiliki berat 300 Newton yang awalnya dalam keadaan diam. Ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar dengan cos theta sama dengan 3/5. Apabila koefisien gesek statis dan kinetis antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Dan nilai percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka percepatan gerak lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah, oke, ini dia pilihan gandanya. Jadi yang ditanya di sini adalah percepatan gerak lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi. Oke, ini soal yang sangat mudah seputar gaya Newton. Kita gambarkan dulu sistem Newtonnya. Kita perhatikan di sini dikatakan bahwa ada gaya dengan arah membentuk sudut theta. Ulang ya. Ada gaya dengan membentuk sudut theta. Yang ini ada informasinya. Oke. Nah, karena ini sistemnya dalam keadaan diam, keadaan diam ya. Nah, kita bisa gambarkan sistemnya seperti berikut ini ya. Kita perhatikan seperti ini sistemnya, ditarik dengan gaya F dengan membentuk sudut theta. Oke. Nah, kita katakan di sini ini adalah gaya F. Nah, apa selanjutnya yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya seperti biasa adalah melakukan 5 analisis gaya. Yuk kita proses 5 analisis gaya pada sistem Newton. Yang pertama adalah berat. Yang kedua adalah normal. Yang ketiga tegangan tali. Yang keempat gesekan. Dan yang kelima adalah gaya force atau gaya dorong atau gaya tarik ya. Nah, menurut 5 analisis gaya tersebut, kita akan gambarkan semuanya pada sistem menurut soal nomor 1. Yuk, yang pertama adalah gaya berat. Ingat, gaya berat berarti menuju pusat bumi. Oke. Kita katakan ini apa? Gaya berat. Lalu dilanjutkan dengan gaya normal. Jelas ada di sini gaya normal ya. Karena bersentuhan dengan lantai, ini dia. Oke. Kita tuliskan di sini gaya normal. Oke. Dilanjutkan dengan gaya gesek. Dikatakan di sini ada gaya gesek kinetik. Perhatikan di sini ada gaya gesek kinetik, ya. Nah, lihat di sini. Berarti kita harus menggunakan apa? Mu K. Lagi pula di sini ada percepatan, berarti mu S-nya nggak dipakai. Gaya gesek kinetiknya arahnya berarti berlawanan dengan gerakan benda, anggap ke sini. Oke. Ya, berarti kita anggap gerakan ke kanan. Oke, ini dia F gesek. Oke. Kita anggap di sini gerakan ke kanan. Oke. Lalu ada gaya dorong, sudah ada. Oke. Nah, gaya dorong di sini wajib kita proyeksikan ya, wajib kita proyeksikan ya, jangan lupa.
Hasil proyeksi selalu ada 2. Oke, itu dia. Ini kita katakan sebagai Fx dan ini sebagai Fy. Oke. Lalu analisis berikutnya adalah tegangan tali. Di sini tidak ada tali, berarti tegangan tali tidak ada. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal ini. Oke. Di sini dikatakan cos theta sama dengan 3/5. Berarti kita harus gambarkan ya. Cos theta itu 3/5, berarti kita harus buat segitiganya. Oke. Biar jelas, berarti di sini cos theta 3/5. Cosami. Sami, samping miring. Berarti di sini 3, di sini 5. Dengan Pitagoras berarti di sini 4. Ingat ya, triple Pitagoras. Oke. Nah, di sini dikatakan F gesek-nya 72 Newton. Nah, ini kita bisa proses dulu F gesek-nya di sini ya. F gesek sama dengan mu K dikali normal. Ya kan? Mu K dikali normal. Kita pakai mu K, bukan mu S, karena dia bergerak. F gesek-nya adalah 72 Newton. Mu K-nya adalah 0,4 dikali normalnya. Sehingga kita peroleh normalnya adalah 180 Newton. Ya, 72 dibagi 0,4. 180 Newton. Yang pertama kita peroleh, ya normalnya 180 Newton. Oke, selanjutnya yang kita lakukan, karena sistem ini bergerak, berarti kita harus memenuhi hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2. Ini sistemnya bergerak, berarti kita harus menggunakan hukum Newton 2. Apa hukum Newton 2? Yaitu ya betul, sigma Fy sama dengan 0 ya. Sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan M dikali A. Oke. Ya, saya selalu ingatkan dalam menyelesaikan hukum Newton, biasakan sigma Fy duluan ya, biasakan sigma Fy duluan. Yuk, pertama kita selesaikan dulu sigma Fy sama dengan 0. Kita akan tuliskan sigma Fy sama dengan 0. Perhatikan sistemnya, pada sumbu Y, gaya yang bekerja adalah W, normal, dan Fy. Betul ya? Sehingga kita bisa tuliskan sigma Fy sama dengan 0, berarti apa? N ditambah Fy ya dikurang W sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita jabarkan dulu Fx-nya apa? Perhatikan di sini karena theta mengapit sumbu, berarti Fx adalah F cos theta. Ya. Oke, otomatis Fy-nya apa? Fy berarti F sin theta. Jelas ya? Yuk kita lanjutkan. Nah, N-nya tadi kita peroleh adalah 180 Newton. 180. Kita tulis dulu deh. N ditambah Fy-nya adalah F kali sin theta dikurang W sama dengan 0. Nah, di sini diketahui W-nya adalah 300 Newton. Normalnya 180, tinggal kita masukkan 180. Oke. Ditambah F kali sin theta. Sin theta-nya berarti 4/5. Dikurang W-nya adalah 300 sama dengan 0. Berarti kita bisa dapatkan 4/5 F.
Oke, dikurang 120 sama dengan 0. Ya, berarti 4/5F sama dengan 120. Otomatis kita dapatkan ya F-nya adalah, kita coret ya, 1, di sini 30. Berarti F-nya adalah 150 Newton. 150 Newton. Jelas ya sampai sini? Ketemu F-nya 150 Newton. Nah, kemudian kita masuk sigma Fx karena ditanya di sini juga percepatan. Perhatikan. Oke, di sini sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita lihat siapa aja di sigma Fx. Ada Fx dan ada Fgsec. Oke. Sehingga kita tuliskan di sini adalah Fx. Oke. Dikurang Fgsec. Ya, dikurang Fgsec sama dengan M kali A. Nah, Fx-nya adalah F cos theta dikurang Fgsec sama dengan M dikali A. Nah, diketahui W-nya adalah 300, betul ya? Oke, otomatis massa sama dengan 300 Newton dibagi 10. Ya, W dibagi G. Berarti 30 kilogram. Jelas ya? Oke, nah sekarang kita masukkan F-nya adalah 150, cos theta-nya adalah 3/5, dikurang Fgsec-nya adalah 72, masanya adalah 30 dikali A. Oke, ini coret, ini 30. Oke. Kita peroleh di sini 90 dikurang 72 sama dengan 30A. Nah, kita peroleh A-nya, percepatannya adalah sekitar 0,6 meter per second kuadrat. Oke? Jadi jelas ya, dengan menggunakan hukum Newton kedua, sigma Fx sama dengan M kali A, dan sigma Fy sama dengan 0, ya, kita peroleh F-nya 150 Newton dan 0,6 dengan percepatan 0,6 meter per second kuadrat. Ya, jadi jawabannya adalah B. Mantap ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita lihat soal yang kedua. Kita lihat soal yang kedua. Oke, ini dia soal yang kedua, soal SBMPTN. Yuk kita lihat soalnya. Seorang pemain bola menerima umpan lambung. Bola yang masanya 0,4 kg datang dengan kecepatan 12 meter per second dan arah 30 derajat terhadap garis horizontal. Setelah ditendang ke arah gawang lawan, oh berarti ini setelah datang ditendang lagi ya. Kecepatan bola berubah menjadi 15 m/s. Oh, berubah ya. Dengan arah 30 derajat terhadap garis horizontal. Jika waktu kontak dengan kaki adalah 0,01 second, maka gaya yang diterima bola dalam arah vertikal adalah, ini dia pilihan gandanya. Oke, kalau kita lihat soal ini, sebenarnya soal ini bicara impuls ya. Tentang impuls ini. Oke. Nah, ada kasus yang menarik di sini, yaitu saat bola datang dan saat bola ditendang. Berarti ada dua kasus. Nah, di sini diketahuinya, kita bisa tulis dulu, massa bolanya adalah 0,4 kg. Oke. Kecepatan datang V1 anggap sama dengan 12 m/s. Lalu tetanya 30 derajat. Oke.
Lalu ditendang balik ke arah lawan. Kecepatan berubah menjadi, anggap V2 sama dengan 15 m/s. Dengan sudut theta 30 derajat juga. Waktu kontak kita anggap itu delta T ya sama dengan 0,01 second. Maka gaya yang diterima. Jadi yang ditanya itu gayanya. Ini bicara impuls ya. Oke, nah kita lihat dulu simulasinya bagaimana prosesnya. Kita lihat di sini. Ya, kita mulai. Oke. Kita ulangi ya. Ini kita katakan sebagai arah datang. Oke, dari A. Oke. Dari A ditendang. Oke. Kita terjadi simulasi seperti berikut. Iya, betul ya. Di sini kita anggap sebagai posisi B ya. Anggap saja di sini posisi B. Ya. Dengan gerakan lambungan adalah seperti berikut. Anggap ya. Oke. Ulangi, kita gambar dengan baik ya. Oke, seperti itu ya. Berarti di titik B akan terjadi gerak seperti berikut, perhatikan. Oke. Dengan arah theta 30 derajat terhadap horizontal. Terjadi proyeksi tentunya pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini dia V1-nya 12 m/s. Ini dikatakan V1X dan ini V1Y karena terjadi sudut pada 30 derajat. Oke, kita perhatikan dulu di sini. Ya, di sini ada tetanya 30 derajat. 30 derajat. Oke. Nah, yang terjadi adalah V1X akan menjadi V1 kali cos 30. Sedangkan pada Y-nya akan terjadi V1 kali sin 30. Lihat di sini ya. Jadi ada dua proyeksinya. Nah, yang kita ambil di sini adalah dikatakan pada gerak vertikal. Oke, di sini dikatakan pada gerak vertikal. Yang diambil adalah gerakan vertikal. Nah, otomatis yang kita proses adalah V1Y. Oke, jadi kita tulis di sini, ya. Berarti kita bisa dapatkan bahwa V1Y sama dengan V1 kali sinus 30 derajat. Nah, V1-nya tadi adalah 12. Ya, di sini V1-nya adalah 12 ya. 12 meter per second. Sehingga kita akan dapatkan di sini 12 kali sin 30 adalah setengah. V1Y adalah 6 m/s. Ya, inilah V1Y. Nah, sampai sini ya, V1Y. Nah, kita tandai ini sebagai negatif. Kenapa? Negatif. Kenapa? Karena arahnya ke bawah. Ya. Otomatis V1Y adalah negatif. Ini saya kasih tanda aja dari awal. Oke, jadi min 6 m/s. Nah, dikatakan di sini setelah ditendang ke arah gawang lawan. Nah, berarti ada gerakan tendangan ke arah lawan, berarti ada gerakan balik. Oke, kita perhatikan, ini dia simulasinya. Oke, itu dia. Berarti ada gerakan balik. Nah, begitu. Oke. Berarti ada gerakan balik, ya. Kita katakan ini sebagai P2 dong, betul nggak? Sehingga terjadi gerakan seperti berikut dengan theta sama dengan 30 derajat. Oke. Otomatis kita akan mendapatkan P2X dan P2Y.
30 derajat ya. Oke, nah di sini dikatakan hanya menghitung dalam arah vertikal, betul ya? Berarti Vx-nya tidak kita proses. Kita akan tuliskan di sini P2Y, oke, sama dengan P2 kali sin 30 derajat, oke, dengan tanda positif. Kenapa positif? Karena arahnya ke atas. Kita akan masukkan P2-nya adalah tadi berapa P2-nya? 15 ya. 15 dikali sin 30 setengah. Sehingga kita peroleh 7,5 meter per second. Dengan tanda apa? Tandanya positif. Arahnya ke kiri atas. Oke. Selesai sampai sini. Jadi di sini kita sudah dapat informasinya ya. Di sini kita dapat P1Y-nya minus 6, P2Y-nya plus 7,5. Jelas ya, P1Y-nya min 6 meter per second, P2Y-nya adalah positif 7,5. Nah, baru kita masuk rumus impuls. Impuls sama dengan F dikali delta T. Nah, seperti yang kita pelajari, impuls juga sama dengan perubahan momentum. Oke, berarti F dikali delta T sama dengan massa dikali P2Y dikurang P1Y. Ya, after dikurang before-nya. Kita masukkan F delta T-nya tercatat 0,01. Masanya 0,4 kg. P2-nya kita masukkan 7,5. Dikurang P1-nya adalah minus 6. Perhatikan P1-nya minus. Oke. Berarti F dikali 0,01 sama dengan 0,4 dikali ya 13,5. Betul ya? Nah, dengan perhitungan, oh ya ini FY jangan lupa, FY ya, karena diminta pada sumbu Y. Sehingga kita peroleh FY sama dengan, ini berarti 0,4 bagi 540. 540 Newton. Jelas ya? Jadi kita peroleh kesimpulan F yang diterima dalam arah vertikal adalah 540 Newton. Itu ya. Ya, ini seputar impuls dan momentum. Ya. Jelas ya sampai sini? Yuk, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal yang ketiga, soal SBM, masih seputar soal SBMPTN ya. Kawat jenis A dan B memiliki panjang dan diameter yang sama dengan modulus yang berbeda. Jika diberikan beban bermassa M, kawat A meregang sejauh X. Sedangkan kawat B meregang sejauh 0,5 X. Jika kawat A disambung dengan kawat B, kemudian diberi beban M, maka pertambahan panjang keseluruhan adalah, nah, ini dia pilihan gandanya. Nah, yang dibahas di sini adalah tentang modulus yang. Oke. Yang ditanya adalah pertambahan panjang keseluruhan. Ini kita garis bawahi dulu ya. Pertambahan panjang keseluruhan. Kalau bicara panjang, perubahan panjang keseluruhan berarti kita bicara K total. Betul ya? K total. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, kawat jenis A dan kawat jenis B.
ya. Kawat jenis A dan kawat jenis B. Modulus yang dituliskan bahwa Y sama dengan F dikali L dibagi A kali delta L. Atau modulus yang sama saja tegangan dibagi regangan. Masih ingat ya? Tegangan dibagi regangan. Nah, dikatakan di sini memiliki panjang dan diameter yang sama. Perhatikan di sini saya garis bawahi. Memiliki panjang dan diameter yang sama. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dari rumus Y sama dengan F kali L per A kali delta L, memiliki panjang dan diameter yang sama. Kalau kita bandingkan berarti terhadap A, yaitu dengan diameternya, betul? Karena A kan seperempat pi d kuadrat, dan L tidak berpengaruh. Betul ya? Berarti dalam hal ini modulus yang hanya berpengaruh terhadap siapa? Betul, modulus yang berbanding lurus dengan F. Sementara F adalah K kali delta X atau perubahan panjang, delta X. Betul? Nah, ini dia. Berarti kita punya kesimpulan bahwa modulus yang berbanding lurus dengan K delta X. Ya. Nah, sekarang kita lihat, katanya adalah kawat jenis A dan B diberi beban yang sama, sebesar M. Oke, sebesar M. Nah, berarti di sini ada kasus before after, sebelum dan setelah digabung. Oke. Nah, sekarang kita proses dulu ketika dia sebelum digabung. Ya. Nah, pada kawat A, tadi kan saya katakan bahwa F sama dengan K dikali delta X. Nah, dalam hal ini F adalah beratnya sama dengan K dikali delta X. Di sini adalah masanya adalah M ya, masing-masing diberi dengan M yang sama. Oke. Betul? Sehingga kita bisa tuliskan bahwa M dikali G sama dengan K dikali delta X. Berarti kita dapatkan bahwa K sama dengan M dikali G dibagi delta X. Dalam hal ini adalah KA. Harus dianggap ya. Nah, kita sudah ketemu bahwa KA-nya adalah MG per delta X. Nah, demikian juga pada kawat B. Ya, F sama dengan K dikali delta X. Dalam ini adalah W sama dengan K dikali delta X. W-nya adalah M dikali G sama dengan K dikali delta X-nya dibilang meregang sejauh 0,5 X. Kalau yang pertama tadi adalah X, perhatikan di sini meregang sejauh X. Sedangkan yang kedua menjadi 0,5 X. Itu ya. Nah, sekarang kita perbaikin aja. Berarti KA sama dengan M dikali G per X. Itu dulu. Nah, sedangkan untuk B dikatakan meregang 0,5 X. Berarti delta X-nya adalah 0,5 X. Berarti K sama dengan M dikali G dibagi 0,5 X. Nah, kita katakan sebagai apa nih? KB. Nangkap ya, di sini ya. Oke. Ini paham ya? Ini saya perbaikin dulu biar jelas ya. Oke. Sehingga ini kita tuliskan tadi apa? KA sama dengan MG per X ya, ini nih. Oke.
Nah, karena si A dan B ketika belum digabung, KA-nya itu adalah MG per X, sedangkan KB MG per 0,5X. Nah, dikatakan di sini, jika kawat A disambung dengan kawat B, perhatikan, kawat A disambung dengan kawat B. Oke. Oke, dengan massa M yang sama dikatakan, diberi beban M. Oke. Nah, dalam fisika bicara tentang modulus ya, dalam hal ini disambung, kawat disambung, berarti hubungannya adalah seri, ya, seri. Nah, kalau begitu kita akan mempunyai apa namanya, K total, betul ya? Nah, masih ingat mencari seri, mencari K pada rangkaian seri? Ini kan 1 per K total sama dengan 1 per K A ditambah 1 per KB. Karena seri. Berarti 1 per K total sama dengan 1 per K. K-nya kan MG per X. Berarti dapatnya adalah X per M kali G. Sedangkan untuk KB yang ini, oke, tinggal dibalik aja ya. Berarti 0,5X dibagi M kali G. Nah, kita lihat di sini KPK-nya sudah M kali G. Berarti 1 per K total sama dengan bawahnya MG, di atasnya adalah 1,5X. Oke? Atau kita bisa katakan K total sama dengan M kali G per 1,5X. Nah, itu dapat ya. Ini dia K totalnya. Nah, yang ditanya ini adalah pertambahan panjang keseluruhan. Berarti kita akan masuk dengan rumus yang sama, ya. F sama dengan K dikali delta X. Kalau kita tuliskan di sini, W sama dengan K total dikali delta X total. Betul ya? Nah, karena dia bilang dengan massa yang sama yaitu M, sehingga kita akan tuliskan M dikali G. Nah, K totalnya kita masukin M kali G per 1,5X ya, yang ini ya. Kita masukin ya sini. Oke, jelas ya. Dikali delta X total. Oke. Nah, kelihatan kan ini kita coret tuh. Betul nggak? Berarti kita peroleh delta X total sama dengan 1,5X. Nah, itu dia. Jadi pertambahan panjangnya ketika dia disambung seri adalah 1,5X. Oke. Jelas ya? Sangat mudah ya. Oke.